Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Choshi di channel Dark Knight, gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita film anime yang berjudul Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku yang dirilis pada tahun 2023 baru-baru ini yang masih ongoing. Anime ini menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Shinya Kazuya yang bereinkarnasi ke dunia sihir dan pedang, yang dimana ia diberi anugerah kekuatan yang gak ngotak dari para dewa. Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Shinya Kazuya yang sedang pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Namun baru juga sampai, ia diperlihatkan dengan adanya penyerangan di supermarket tersebut. Demi menyelamatkan dua gadis muda yang menjadi target serangan, ia berinisiatif melawan penyerangnya dan memberi waktu agar dua gadis tersebut dapat kabur. Namun naas, Kazuya malah tertusuk pisau yang menyebabkan ia meninggal. Setelah itu, Kazuya yang baru terbangun pun merasa kebingungan karena ia menjadi seorang anak kecil yang bernama Kain. Kazuya pun baru menyadari bahwa ia bereinkarnasi seperti kisah di novel-novel. Ibunya yang merasa Kain bertingkah laku aneh lantas menyuruhnya beristirahat dan memerintahkan pembantunya yang bernama Sylvia membuatkan sup untuk Kain. Kemudian Sylvia pun menyuapi Kain makanan. Sembari makan, Kain mendapatkan beberapa informasi dari Sylvia, yaitu tentang keluarganya dan juga ia mengetahui tentang dunia baru tersebut, yang dimana dapat menggunakan pedang dan sihir. Setelah itu, di ruang keluarga, terlihat ayahnya, Garm, ibunya, Sarah, dan kakaknya, Rain, sangat bangga pada Kain karena sudah pandai membaca dan menghitung di umurnya yang ketiga tahun. Melihat ekspresi mereka seperti itu, Kain pun beralasan bahwa berkat Sylvia lah yang mengajarinya. Kain rajin belajar karena ia ingin mengetahui lebih tentang dunia barunya dan meminta ayahnya untuk membacakan buku seputaran sejarah dan sihir di negerinya. Mengetahui Kain tertarik dengan sihir, keluarganya pun mendukungnya. Akan tetapi, ia harus melakukan proses pembaptisan terlebih dahulu di umurnya yang ke-5 tahun. Selama 2 tahun itu, Rain kakaknya sering mampir ke kamar Kain untuk menceritakan tentang sejarah kerajaan Esfor 300 tahun ke belakang, serta menceritakan raja pertama yang bernama Yuya yang membangun kerajaan di saat beliau masih menjadi seorang petualang. Rain juga mengajari tentang bangsa elf, dwarf, dan ras setengah binatang yang hidup di dunia tersebut. Dan tibalah waktunya di mana Kain melakukan pembaptisan. Di sini Kain terlihat sangat antusias saat melihat dunia luar ketika ia sedang berjalan di perjalanan. Rain lalu memberitahu status sihirnya pada Kain. Dan kemudian ayah dan ibunya juga menjelaskan tentang apa itu level serta apa itu karunia. Sesampainya di tempat pembaptisan, proses pembaptisan Kain pun berlangsung, yang kemudian ia memasuki dunia para dewa, yang terlihat sudah ditunggu oleh 7 dewa di sana. Dewa di sana pun menceritakan proses reinkarnasinya dan kejadian sebelum kematiannya, yang kemudian diakhiri dengan Kain yang menerima semua karunia dari ketujuh dewa tersebut. Setelah terbangun dari pembaptisan, Kain pun berpura-pura sakit perut dan berlari keluar karena tidak ingin status sihirnya dilihat oleh orang-orang di sana. Kain kemudian melihat status sihirnya sendiri dan ia pun terkaget-kaget setelah melihat status sihirnya yang sangat tinggi dan berbeda dari penjelasan ayah dan ibunya. Kemudian, karena takut orang lain melihat, Kain lantas memasukkan kembali status sihirnya itu. Sesampainya di rumah, mereka lantas merayakan ulang tahun ke-5 Kain. Kemudian Kain pun memperlihatkan status sihirnya kepada keluarganya. Mereka semua pun kaget melihat status milik Kain itu dan merasa sangat bangga. Lalu ayahnya memperingatinya untuk tidak memperlihatkan statusnya pada orang lain karena dapat mengancam negeri ini, dan situasi terburuknya yaitu dapat diawasi oleh pemerintah karena memiliki status sihir yang gak ngotak itu. Next, setelah kembali ke kamarnya,
Kain melihat buku sihir pemanggil dan ia lantas langsung mencobanya di luar istana. Di sini Kain malah memanggil monster dan menyebabkan Rain dan Parma ketakutan. Melihat itu, Kain pun memberanikan diri untuk melawan monster itu. Dan akhirnya ia berhasil menonaktifkan sihir pemanggil tersebut dan menyelamatkan mereka. Kemudian terlihat Kain yang memberitahukan cita-citanya pada semua orang yang ada di sana, yaitu ingin menjadi petualang yang dapat melindungi senyuman semua orang. Setelah itu terlihat ayahnya, Garm, yang memanggil guru private untuk membantu Kain belajar sihir dan berpedang. Kain pun merasa sangat senang dan sungguh tidak sabar menunggu kedatangan gurunya itu. Kemudian gurunya pun tiba. Terdapat 2 guru yang dipanggil oleh Garm dan dikontrak 3 tahun untuk melatih Kain. Nama gurunya ialah Master Millie dan Master Nina yang merupakan seorang petualang peringkat D. Setelah perkenalan, mereka pun langsung memulai latihannya dengan Master Millie yang melatih ilmu berpedang, sedangkan Master Nina yang melatih ilmu sihir. Namun mereka kaget karena Kain sudah menguasai semua dasar-dasarnya. Dan 2 gurunya itu pun dibuat tambah kaget lagi ketika melihat Kain mengeluarkan item box miliknya. Melihat gurunya yang terlihat pusing untuk mengajarnya, Kain lantas mengusulkan pada gurunya untuk berlatih di luar istana. Kedua gurunya pun menyetujui, namun harus meyakinkan ayah dan ibunya terlebih dahulu. Ayahnya pun menyetujuinya karena mendengar alasan dari kedua gurunya yang sangat jelas. Namun dengan syarat harus sudah pulang sebelum matahari terbenam, jangan pergi terlalu jauh, dan yang terpenting adalah Kain harus bisa menjaga sikapnya. Terlihat Kain sangat antusias untuk berlatih di luar istana. Master Nina lalu menyuruh Kain untuk menghancurkan batu dengan sihir tingkat menengah. Akan tetapi, kedua gurunya itu kembali dibuat kaget karena daya serang Kain yang sangat kuat. Tak lama, muncul monster Killer Rabbit yang langsung menyerang mereka. Untungnya Kain bisa dengan mudah mengalahkannya. Kemudian monster tersebut dimasukkan ke dalam item box untuk ditunjukkan pada ibu dan kakaknya. Karena masih memiliki waktu, mereka pun memutuskan untuk berburu monster. Master Nina lantas menggunakan sihir pencarian untuk mendeteksi keberadaan monster. Kain yang melihat sihir tersebut pun sangat tertarik dan langsung mencobanya ketika sudah diberitahu caranya. Dan langsung berhasil dengan 1 kali percobaan. Deril nge-cheat sini. Next, mereka terlihat sangat menikmati waktu berburunya. Dan ketika Kain akan mengejar monster yang masuk ke hutan, gurunya lantas menghentikannya karena hutan itu sangat berbahaya. Gurunya lalu menceritakan kisah beberapa tahun lalu yang dimana terjadi luapan monster di hutan itu dan menyerang kota. Sesampainya di rumah, Kain terlihat sangat kesal pada para dewa karena memberi status yang sangat nggak ngotak tersebut. Ia takut statusnya diketahui orang-orang karena dapat menyebabkan dirinya diawasi oleh pemerintah atau yang lebih parahnya bisa dibinasakan. Tapi siapa sih yang bisa ngebinasain dia? Kekuatannya aja nggak ngotak gitu. Besok paginya, Kain dibawa ke sebuah guild oleh kedua gurunya itu. Mereka lantas menanyakan informasi tentang monster yang lebih kuat dari Killer Rabbit. Namun ketika sedang asik bertanya, kedua gurunya itu diganggu oleh Cross dan kedua orang lainnya. Kain yang melihat itu lantas tidak tinggal diam. Ia pun menyelamatkan kedua gurunya itu dengan memukul Cross dan 2 orang lainnya hingga keluar guild. Setelah kejadian itu, mereka pun melanjutkan latihan sembari diselingi dengan istirahat makan siang. Time skip 3 tahun kemudian, terlihat kedua gurunya yang menolak perpanjangan kontrak dan resmi berpisah dengan Kain. Kain lantas ingin memberikan kenang-kenangan kepada kedua gurunya itu, yaitu akan menghadiahkan magic bag yang sangat diinginkan oleh gurunya. Di hari terakhir pelatihan, mereka pun melakukan perpisahan. Kain lalu memberikan hadiahnya, yaitu magic bag yang ia buat sendiri dari bahan monster Earth Dragon dan Blood Orc. Kedua gurunya pun sangat senang menerima hadiahnya itu dan kemudian membalas kebaikan Kain dengan menghadiahkan sebuah kecupan kepadanya. Anime ini ditutup dengan memperlihatkan Kain yang dimarahi oleh ayahnya karena membuat kekacauan besar saat memburu Earth Dragon dan Blood Orc. Dan itu pun menjadi akhir dari alur cerita anime
Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku episode 1 dan 2. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Dan nantikan updatean episode dari anime ini hanya di channel Dark Knight, channel kita tercinta. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya ngab, agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap!